Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Isnamayu. Di sini saya akan mencoba membahas tentang konsep dasar konseling karir melalui teori Krumboldt. Konsep dasar ini biasanya berasumsi bahwa keberadaan atau kepribadian individu yang dimiliki seseorang itu timbul dari pengalaman belajarnya yang unik. Maksudnya itu, pengalaman belajar yang unik itu terdiri dari kontak antara analisis kognitifnya yang positif dengan event-event yang menguatkan secara negatif. Pengalaman belajar juga terdiri dari pengaruh kognitif yang bersifat positif itu. Yang pertama ada atribut pembawaan seperti ras, gender, atau hal-hal yang kemampuan bawaannya itu seperti keterampilan intelektualnya hingga perilaku. Yang kedua, kondisi lingkungan sosial, seperti sosial pengalamannya itu dalam individunya itu bekerja dalam pelatihan kebijakan sosial dan pengalaman bekerjanya dari orang lain. Krumboldt juga mengatakan bahwa adanya metode dalam mengidentifikasi dan bertindak atas kepercayaan pribadi itu. Yang pertama ada namanya assessment, yaitu terhadap hasil observasi dari klien dengan pandangan terhadap lingkungan. Dan yang kedua, proses dari masalah tersebut muncul. Dan yang ketiga, talk listing atau daftar dari pikiran klien. Dan yang keempat, ada perumpamaan. Yang kelima, simulasi pemilihan karir. Dan yang keenam, yaitu dengan melakukan wawancara secara terstruktur. Faktor-faktor dalam mempengaruhi konseling karir ini adalah yang pertama warisan genetik atau kemampuan khusus yang telah dibawa sejak lahir, yang berupa keadaan fisiknya merupakan kemampuan dari keadaan dirinya yang bisa membatasi privasinya dengan keterampilan seseorang. Yang kedua, peristiwa lingkungan, yaitu lingkungan juga akan mempengaruhi pada pengambilan putusan kerja dan juga kesempatan kerja juga akan menjadi pengganggunya. Dan yang ketiga, pengalaman dalam belajar, yaitu dalam mempengaruhi tingkah lakunya. Keputusan individu juga akan mempelajari ada 3 jenis hal, yang itu dalam mengenal lingkungan, dan yang kedua dalam memberikan respon dalam pembuatan negatif, dan yang ketiga dengan memberikan konsekuensi dengan apa yang telah terjadi pada perbuatannya. Dan yang keempat ada namanya dengan keterampilan pendekatan tugas, itu dengan memberikan interaksi atau pengalaman dalam belajar. Pengaruh pengalaman belajar juga terhadap pemilihan karir ini juga ditekankan oleh Krumboldt, yaitu dengan pengalaman belajar yang unik dari masing-masing individu, yang selama masa hidupnya juga akan menyebabkan perkembangan pengaruh dari pilihan karir yang dihadapinya. Yang pertama, penganalisasian sel berdasarkan pengalaman kinerja yang terkait dengan standar yang dipelajarinya. Yang kedua, dengan keterampilan yang diperlukan dalam menghadapi lingkungan. Yang ketiga, perilaku memasuki karir juga seperti melamar pekerjaan pada lembaga pendidikan dan juga pelatihan. Dan Krumboldt juga merealisasikan teorinya terhadap pelayanan konseling dengan yang pertama menekankan pemahaman diri sehubungan dengan penggambaran bahwa belajar individu juga merupakan pengalaman hidup yang diperoleh melalui pengalaman pribadi. Dan yang kedua, pemberian informasi yang akurat terhadap gambaran lingkungan secara umum. Dan yang ketiga, dalam membawakan individu berpikir ke arah yang kognitif dan juga mengukur performanya serta dalam kemampuan yang menyatu dalam lingkungan individu. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan pada penjelasan konsep dasar teori Krumboldt pada hari ini. Saya akhiri dengan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.